Belajar peran dan fungsi humas yuk! Apa sih public relation itu? Atau yang sering kita sebut sebagai humas. Kalau belum tahu, humas itu adalah bagian integral dari suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki peran dan fungsi menentukan kesuksesan pencapaian suatu perusahaan tersebut. Untuk lebih mudah diingat, humas merupakan sebuah bagian atau divisi dalam perusahaan atau organisasi yang menyebarkan informasi perusahaan kepada halayak untuk mencapai tujuan serta menciptakan citra yang positif. Seberapa penting sih humas bagi perusahaan? Posisi humas sangat penting untuk perusahaan, karena perusahaan yang dapat menjadi besar dan dikenal oleh masyarakat adalah perusahaan yang mampu membangun interaksi dengan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, profesional humas yang bekerja pada organisasi komersial memiliki tujuan sebagai bentuk komunikasi dan media komunikasi untuk menjangkau publik. Sebagai sebuah profesi, praktisi humas dan komunikasi memiliki peran dan fungsi dasar yang perlu dipenuhi untuk menjamin kelancaran dan kejelasan arus komunikasi dengan publik internal maupun eksternal, guna membangun kepercayaan, mengatur strategi komunikasi, dan melakukan pemecahan masalah melalui pengelolaan hubungan positif. Lalu, apa saja ya peran dan fungsi humas perusahaan itu? Mari kita simak bersama dari peran humas perusahaan. Humas perusahaan memiliki 4 peran, yaitu sebagai communication technician atau teknisi komunikasi. Jadi, praktisi humas ini memiliki peran yang berfokus pada teknik komunikasi. Komunikasi yang dilakukan ini adalah antara perusahaan atau organisasi dengan stakeholder atau dengan halayak. Kemudian, humas memiliki peran sebagai expert prescriber atau ahli konsultan pemecah masalah. Pemecah masalah ini bukan hanya terbatas pada permasalahan komunikasi saja, tetapi juga sampai kepada aspek strategis dan pengelolaan operasional perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan ingin mengeluarkan sebuah produk, maka humas berperan dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis mengenai sebuah produk, lalu memberikan informasi dari awal perencanaan, pengembangan produk, atau kegiatan bisnis apapun dalam perusahaan. Karena humas akan memantau risiko reputasi yang dapat menimpa sebuah produk. Selanjutnya adalah communication facilitator atau fasilitator komunikasi yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan halayak. Komunikasi yang bertindak pada mediator, perantara, dan interpreter antara perusahaan dengan publiknya. Peran humas yang terakhir adalah problem solving facilitator atau fasilitator pemecah masalah. Dalam hal ini, humas berperan sebagai penasihat pimpinan perusahaan atau organisasi dan mengambil keputusan dalam permasalahan yang tengah dihadapi. Nah, gimana nih tentang fungsi humas? Masih bingung nggak? Sudah paham nih, sekarang kita belajar peran humas ya. Pertama adalah internal relation, yaitu membangun hubungan positif antara pihak manajemen dengan pekerja dalam suatu instansi atau organisasi. Membangun hubungan positif antara pihak manajemen dengan pekerja bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan perusahaan, seperti berbincang bersama atau melakukan sesi kumpul, bermain, dan makan bersama. Kedua, publicity, yang berfungsi membangun citra organisasi melalui suplai konten publikasi tanpa berbayar kepada media. Contohnya, ketika sebuah perusahaan atau organisasi ingin membangun citra perusahaan, biasa melakukan dengan membuat konten yang berkaitan dengan perusahaan lewat media sosial atau bisa juga membuat brosur. Fungsi humas yang ketiga, advertising, yaitu membangun citra organisasi melalui suplai konten publikasi berbayar kepada media sehingga kontrol atas waktu tayang, frekuensi, dan isi konten lebih besar. Ketika menaikkan citra positif dan mempromosikan perusahaan atau bisnis mereka agar benar-benar dikenal oleh publik. Perusahaan akan mencari sponsorship
dan terlibat langsung dengan kegiatan sosial dengan masyarakat. Hal tersebut nantinya akan tampil melalui media sosial. Yang keempat adalah press agentry, penciptaan cerita, berita atau perhelatan bernilai berita yang mampu menarik perhatian media dan halayak luas. Fungsi humas ini aktivitasnya berdasarkan pada kerja agen pers dan publisitas untuk mendapatkan pemberitaan mengenai perusahaan atau organisasi sebanyak mungkin. Fungsi yang kelima yaitu public affair, pembangunan dan pemeliharaan hubungan baik antara organisasi dengan agen pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mempengaruhi kebijakan publik. Untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah, perusahaan akan berfokus pada lingkup politik. Begitu juga dengan media. Perusahaan bekerja sama dengan media online atau konvensional yang digunakan untuk mempublikasi kegiatan atau informasi mengenai perusahaan atau organisasi untuk menarik khalayak. Lobbying, yaitu upaya membangun dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah guna mempengaruhi arah kebijakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan kepentingan atau organisasi atau instansi yang diwakili. Kemudian isu manajemen. Terdapat 2 isu manajemen, yakni 1. Identifikasi masalah dan efek yang mungkin muncul. 2. Perancangan strategi dan memitigasi atau memanfaatkan isu yang berkembang untuk kepentingan organisasi. Sederhananya, hal ini merupakan proses pemantau dan mengidentifikasi perusahaan di lingkungan perusahaan. Jika ada masalah, perubahan, atau situasi yang membutuhkan komunikasi, maka humas yang dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Investor relation atau pembangunan dan pemeliharaan hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan pemegang saham dan komunitas finansial lain guna memaksimalkan keuntungan. Secara singkat, bagian ini yang bertugas menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan. Akan tetapi, investor relation bukan hanya menjadi penghubung saja, juga bertanggung jawab dalam mengurus laporan keuangan hingga mengatur pertemuan. Dan fungsi humas yang terakhir adalah development, yaitu pemeliharaan hubungan dengan donor atau pemangku kepentingan guna memastikan kesinambungan dukungan finansial terhadap organisasi. Development bagi perusahaan atau organisasi merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan merupakan suatu strategi dalam pencapaian target positive image dan community relation perusahaan. Jadi, kesimpulan peran dan fungsi humas sebagai berikut. Perusahaan atau organisasi tidak hanya memiliki beberapa perbandingan karakteristik, namun memiliki persamaan juga, yaitu dalam menjalankan fungsi komunikasi perusahaan. Perbandingan karakteristik ini berdasarkan pada skala perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi skala besar memiliki karakteristik seperti 1. Tim humasnya lebih banyak subtim. 2. Masing-masing subtim fokus menjalankan satu fungsi kehumasan. 3. Memiliki banyak PR spesialis sehingga untuk eksekusi diasistensi oleh partner atau agensi. Dan 4. Proses pengambilan keputusan biasanya lebih panjang. Sedangkan perusahaan atau organisasi skala kecil memiliki karakteristik seperti memiliki satu tim yang menjalankan banyak fungsi humas untuk beberapa fungsi yang tidak dikerjakan, dijalankan oleh tim lain atau tidak ada sama sekali. Selain itu, pengambilan keputusan langsung berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan atau organisasi. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu seberapa pentingnya humas dalam perusahaan jika dilihat dari peran dan fungsi mereka. Semakin besar perusahaan atau organisasi, semakin baik pemahaman fungsi humas. Maka, semakin terorganisir sistem dan cakupan kerja PR di perusahaan atau organisasi tersebut.